Ketegangan geopolitik meningkat tajam di kawasan Teluk setelah Israel melancarkan serangan militer ke ibu kota Qatar, Doha, pada Selasa, 9 September 2025. Serangan tersebut menyasar anggota tim negosiator Hamas yang bermarkas di Qatar, sekaligus menjadi bentuk nyata pelanggaran kedaulatan negara sahabat oleh Israel. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan standar moral dasar. Serangan dan penargetan ini tidak hanya melampaui hukum internasional tetapi juga standar moral, kata Al Thani. Kita berbicara tentang negara yang bermediasi yang menyelenggarakan mediasi resmi yang dihadiri oleh delegasi dari negara sama. Standar moral apa yang dapat diterima untuk hal ini? Al Thani mengatakan bahwa Qatar berhak untuk menanggapi serangan tersebut. Serangan yang menewaskan seorang pejabat keamanan Qatar dan 5 anggota Hamas. Ia mengatakan negaranya telah membentuk tim hukum dan akan meninjau sepenuhnya insiden tersebut untuk memastikan tindakan semacam itu dicegah dan tidak terulang. Al Thani menegaskan tradisi diplomasi negaranya tidak akan tergoyahkan setelah serangan Israel di Doha. Tapi ia menyiratkan bahwa perundingan yang sedang berlangsung mengenai Gaza masih belum pasti. Diplomasi Qatar tidak dibangun di atas perilaku negara-negara seperti Israel, ujar Al Thani. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengecam keras serangan tersebut. Serangan Israel merupakan tindakan ilegal, tidak manusiawi, dan anti perdamaian. Hal itu menunjukkan Israel tidak mengenal batas kejahatan dan teror, dan menghancurkan setiap upaya diplomasi. Ia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kerja Sama Islam, dan badan-badan internasional lainnya untuk menanggapi apa yang disebutnya sebagai agresi terang-terangan dengan tindakan segera, tegas, dan praktis. Menyerang negara merdeka merupakan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan nasional dan piagam PBB, kata Pezeshkian. Arab Saudi mengutuk serangan Israel terhadap Qatar. Saudi menyebut serangan itu sebagai agresi brutal, Israel dan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan negara Qatar. Arab Saudi juga memperingatkan konsekuensi serius yang diakibatkan oleh pendudukan Israel secara terus-menerus. Ini bentuk pelanggaran kriminal terang benderang terhadap prinsip-prinsip hukum dan norma internasional, ujar Saudi. Israel melancarkan serangan ke ibu kota Qatar, Doha, Selasa, 9 September 2025. Serangan itu menargetkan tim negosiator Hamas. Menurut laporan Al Jazeera mengutip sumber Hamas, Israel menyerang lokasi tempat semua anggota negosiator menghadiri pertemuan untuk membahas usulan gencatan senjata Trump. Negosiator itu selamat dari upaya pembunuhan Israel, kata sumber Reuters. Otoritas Qatar geram dengan serangan Israel ke ibu kota Doha. Serangan yang menargetkan negosiator Hamas itu dinilai telah melanggar kedaulatan. Majed Al-Ansari, juru bicara Menlu Qatar, menyatakan serangan dilakukan terhadap bangunan tempat tinggal yang dihuni beberapa anggota Biro Politik Hamas. Serangan itu merupakan bentuk pelanggaran berat. Serangan kriminal ini merupakan pelanggaran berat terhadap semua hukum dan norma internasional serta ancaman serius terhadap keamanan dan keselamatan warga Qatar dan penduduk Qatar, demikian bunyi pernyataan tersebut. Pemerintah Qatar, jelas Ansari, tidak akan menoleransi perilaku sembrono Israel ini dan intervensinya yang berkelanjutan terhadap keamanan regional, serta tindakan apapun yang menargetkan keamanan dan kedaulatan negara. Investigasi sedang berlangsung di tingkat tertinggi, dan rincian lebih lanjut akan diumumkan segera setelah tersedia, ujarnya. Koresponden Al Jazeera Suhaib Al-Asa melaporkan bahwa lokasi yang menjadi sasaran Israel di Doha berada di lingkungan permukiman, bukan daerah terpencil. Al-Asa mengutip pernyataan pejabat keamanan yang menyatakan bahwa prioritas mereka adalah mengamankan lokasi dan menemukan kerusakan serta korban. Prosedur keamanannya sangat rumit karena kita berbicara tentang lokasi yang sangat sensitif, ujarnya.